Pemirsa, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% di tahun 2026. Optimisme pemerintah didasari oleh strategi pengelolaan fiskal yang sehat disertai dengan peran APBN yang lebih proporsional di tahun depan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pengelolaan fiskal yang sehat disertai dengan efektivitas transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Tahun 2026 diprediksi menjadi tahun proporsional untuk APBN menopang perekonomian, di mana APBN akan diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan publik. Sedangkan untuk aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi dan memberikan keuntungan komersial, pemerintah akan mengoptimalkan peran Danantara termasuk melibatkan swasta, nasional, dan global secara sinergis dan kolaboratif. Dengan pengelolaan fiskal yang sehat, disertai dengan efektivitas transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ditargetkan mencapai 5,4% atau lebih. Inflasi terkendali di level 2,5%. Suku bunga SBN di kisaran 6,9%. Nilai tukar berada di kisaran rupiah 16.500 rupiah per dolar. Pemerintah menetapkan anggaran sebesar 181,8 triliun rupiah untuk program pembangunan desa, koperasi hingga usaha mikro, kecil dan menengah pada tahun 2026. Angka ini nantinya terbagi untuk program prioritas mulai dari alokasi desa, koperasi merah putih hingga KUR UMKM. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan pemerintah bakal mengalokasikan anggaran di RAPBN 2026 untuk pembangunan desa, koperasi dan UMKM sebesar 181,8 triliun rupiah. Anggaran sebesar 181,8 triliun rupiah ini akan dibagikan ke dalam beberapa sektor, mulai dari kredit usaha rakyat sebesar 320 triliun, subsidi bunga sebesar 36,5 triliun, dana desa mendapat alokasi 60,6 triliun rupiah. Untuk desa, koperasi desa nanti Pak Menko Zulhas bisa menambahkan, kami memberikan anggarannya. Kalau untuk KUR, kredit usaha rakyat, Pak Menko Perekonomian dengan program-program yang menggunakan kredit usaha rakyat, itu total kredit satu tahunnya, tahun depan mencapai 320 triliun. Subsidi bunganya akan mencapai 36,5 triliun rupiah. Dana desa ada 60,6 triliun yang dipakai juga untuk pembangunan desa dan sebagai penumpang untuk pembangunan koperasi merah putih desa. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memberikan pembekalan guru dan kepala sekolah rakyat di Jakarta. Pembekalan bertujuan memberikan pemahaman dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan program sekolah rakyat. Dengan mengambil tema cerdas bersama, tumbuh setara, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memberikan pembekalan guru dan kepala sekolah rakyat di Pusdiklat Bank Prof Margaguna, Jakarta Selatan. Sedikitnya 55 kepala sekolah dan lebih dari 800 guru mengikuti materi pembekalan. Pembekalan mencakup berbagai aspek termasuk visi misi sekolah rakyat, metode pembelajaran dan pemanfaatan teknologi pendidikan. Pembekalan ini untuk memastikan seluruh guru dan kepala sekolah punya pemahaman yang sama tentang tujuan sekolah rakyat, yakni upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait pembekalan guru sekolah rakyat, kita sudah terhubung dengan rekan Ismalia di Pusdiklat Bank Prof Margaguna, Jakarta Selatan. Selamat siang Ismalia, apa agenda pembekalan pada hari ini?
Ya, selamat siang Sabrina dan juga pemirsa. Betul sekali, pada hari ini Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau kita akrab menyapanya dengan Gus Ipul memberikan pembekalan kepala sekolah dan guru sekolah rakyat. Dan tadi banyak materi yang disampaikan, salah satunya ada karakteristik siswa sekolah rakyat. Ini juga disampaikan bagaimana guru untuk memupuk para siswanya, memberikan kepercayaan diri untuk mengambil keputusan, dan juga tadi ada diberikan juga 3 kunci memahami sekolah rakyat. Ini bisa saya sampaikan poin-poinnya. Yang pertama yakni memuliakan wong cilik, yang kedua menjangkau yang tidak dapat dijangkau, yang ketiga memungkinkan yang tidak mungkin. Tadi juga disampaikan oleh Mensos bahwa sekolah rakyat ini merupakan strategi besar dari Presiden Prabowo Subianto untuk memutus mata rantai kemiskinan dan memperluas pendidikan dan juga menyiapkan generasi emas 2045. Sabrina dan juga pemirsa, untuk kegiatan pada hari ini setidaknya diikuti oleh 55 kepala sekolah yang hadir di tempat kami melaporkan, dan ada sekitar lebih dari 800 guru yang hadir secara daring. Dan sebagai informasi juga, untuk sekolah rakyat ini ada 70 sekolah rakyat yang sudah beroperasi, dan pada pertengahan bulan Agustus ini jumlah tersebut ditargetkan mencapai 100 titik. Dan sementara itu sebanyak 59 sekolah tambahan direncanakan mulai beroperasi pada bulan September mendatang. Dan beroperasinya 159 titik sekolah rakyat dari Sabang sampai Merauke ini pada tahun ajaran 2025-2026 akan mampu menampung 620 rombongan pelajar yang dengan total 15.370 siswa mulai dari jenjang SD, SMP hingga SMA. Dan juga proses pembelajaran di sekolah-sekolah rakyat ini akan didukung oleh sekitar 2.400 guru dan 442 tenaga kependidikan guru. Dan untuk kegiatan kali ini pastinya akan memberikan atau menyampaikan materi-materi bagaimana guru mengajar di sekolah rakyat, dan bagaimana tadi yang sudah saya sampaikan memupuk kepercayaan diri siswa untuk mengambil keputusan. Kembali ke Anda, Sabrina. Baik, terima kasih Ismail atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Masuk minimarket, seekor buaya hebohkan warga Tali Abu, Maluku Utara. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetap di Sindosia.